STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla jalaluhu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayolah ahibatul kiram, para pendengar radio Syiar Aceh, STA TV dan juga jaringan-jaringan yang lain yang bisa menjangkau siaran taklim kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, yaitu Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa seburuk-buruk perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat, dan setiap perkara yang baru tersebut itu dinamakan dengan kebid'ahan. Dan kebid'ahan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan tersebut ya, itu merupakan suatu kesesatan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa wa kullu dhalalatin finnar, setiap sebuah amalan yang merupakan amalan kesesatan, maka apabila di antara manusia ada yang mengerjakannya, ada yang melakukan dan mengamalkan amalan-amalan yang penuh dengan kesesatan tersebut, maka sudah dipastikan bahwa tempatnya kelak adalah di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sampai detik ini kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Memberikan kepada kita masih di atas keistiqomahan, di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan keluangan waktu untuk bisa belajar, mentadabburi kalam Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki setiap amalan-amalan kita. Yang mana kita harapkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan, kegiatan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, maupun aktivitas tersebut adalah aktivitas yang besar ataupun aktivitas yang kecil pun, kita memohon semoga itu menjadi timbangan kebaikan amalan kita yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita, yang kemudian pada hari kiamat kelak Allah akan memberikan amalan tersebut, catatan amalan tersebut kepada kita kelak. Ikhwan fiddin, para pendengar dan rahmat Allah, kita masih membahas tentang sebuah kitab, yaitu kitab Hisnul Muslim, yang berisi dengan zikir-zikir dan juga doa-doa
yang seharusnya kita praktekkan, kita amalkan dalam keseharian hari kita. Karena memang di dalamnya terkandung banyak sekali zikir-zikir ataupun doa-doa yang tentunya ini semuanya, para pendengar yang dirahmati Allah, merupakan suatu amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan amalan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab ini merupakan amalan-amalan yang ada dalilnya, ada sumbernya yang sahih daripada kalamullah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sumber yang sahih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu penting untuk kita pelajari, untuk kita telaah, kemudian kita amalkan. Ketimbang kita mengamalkan ya sebuah amalan ataupun zikir-zikir yang belum ada perintahnya, belum ada contohnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang kita mengamalkan sebuah ucapan, sebuah amalan, sebuah doa yang belum ada contohnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah para ulama telah mengumpulkan zikir-zikir dan doa-doa yang kesemuanya tersebut adalah mempermudah bagi kita untuk mengamalkannya. Maka oleh sebab itu para pendengar rahmat Allah, mari semangat kita untuk mempelajari syariat ini dengan benar, dengan berasal daripada sumber yang sahih daripada Al-Quran, begitu pula daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah sampai kepada bab ke-79 dari kitab Hisnul Muslim, ya. Yaitu bab doa untuk orang menikah, ya. Doa untuk orang menikah. Artinya ini adalah zikir ataupun doa yang kita ucapkan untuk saudara-saudara kita yang menikah. Ya, jadi ini doa bukan untuk kita yang menikah, tetapi doa untuk saudara-saudara kita yang menikah. Nah. Yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah adalah qala al-mu'allif rahimahullah, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Mungkin sebagian kita tidak asing lagi dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Ternyata lafaz ini merupakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Jadi dalam konteks hadis yang lengkapnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al-insan idza tazawwaja qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mengucapkan selamat kepada seseorang yang menikah, maka apa yang dia ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Apa artinya barakallahu laka? Ya Allah, semoga keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu, ya, kepada orang yang menikah tadi. Kita doakan keberkahan. Wa baraka alaika, ya. Dan juga diberikan keberkahan kepadamu ketika engkau mengalami kesusahan. Kalau di awal barakallahu laka, kita memohon agar orang yang menikah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah seperti pernikahannya, ya. Tujuannya adalah agar pernikahan yang dilakukan oleh saudara kita ini menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan menyempurnakan agamanya, kemudian kebaikan dia mendapatkan bir dari istrinya, kalau misalkan dia laki-laki, begitu pula kalau dia perempuan dia mendapatkan kasih sayang dari suaminya, dan terusnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Ya, jadi kita memohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang didapatkan oleh orang yang menikah tersebut. Wa baraka 'alaika. Dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika orang yang menikah ini ya diberikan ujian dengan cobaan-cobaan ya, keburukan-keburukan dan yang lainnya, kita memohon agar ketika keburukan itu pun mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Ketika misalkan rumah tangga saudara kita yang menikah tadi tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan-permasalahan, problematika dalam rumah tangga misalkan. Ya. Nah, kita memohon agar apa yang mereka hadapi juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa kesabaran, ya? Ataukah berupa diampuni dosa-dosa mereka karena mereka menerima takdirnya Allah, ataupun mereka diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan problematika keluarga yang mereka hadapi. Nah, ini diantara makna ya, penjelasan wa baraka 'alaika. Jadi ketika mereka mendapatkan masalah pun ya dalam urusan keluarga mereka, kita memohon agar Allah pun memberikan keberkahan kepada mereka. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza rafa'al insanu idza tazawwaja. Jadi Rasulullah ketika ada orang-orang yang menikah, maka beliau mengucapkan doa tadi itu. Barakallahu laka wa baraka 'alaika. Wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua mempelai ini, kedua saudara kita yang menikah ini, suami istri, ya, agar dipertemukan ataupun agar dikumpulkan di dalam hal kebaikan-kebaikan. Tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam dunia pernikahan, ya, maka bisa kita katakan dia tidak akan terlepas dari yang namanya masalah-masalah. Begitu pula ketika dia sudah masuk di dalam kancah pernikahan tersebut, dia akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari pasangannya masing-masing. Ya. Makanya di sini kita mendoakan wa jama'a bainakuma fil khair, agar keduanya walaupun dilanda masalah, ya, walaupun di antara kedua mempelai ini, kedua saudara kita yang menikah ini mengetahui kekurangannya masing-masing, ya, dia yang perempuan mengetahui kekurangan suami, begitu pula yang istri mengetahui kekurangan suaminya dan sebaliknya, ya. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka kufur terhadap nikmat Allah. Itu tidak menjadikan mereka menjauh daripada ketaatan kepada Allah. Walaupun itu terjadi. Dan bisa kita katakan hal yang seperti ini tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Tetapi apa? Tetapi kita memohon walaupun itu terjadi, semoga saudara kita yang menikah ini tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wa jama'a bainakuma fil khair, di dalam kebaikan. Artinya antara suami, ya, saling mengerti terhadap kekurangan istri. Begitu pula kita mendoa agar istri juga memahami akan kekurangan sang suami, agar istri memahami kekurangan sang suami. Begitu pula, ya, di antara makna wa jama'a bainakuma fil khair ini adalah bahwa kita saling, ya, melengkapi antara suami dan istri. Tidak malah ketika kita mendapati di antara pasangan kita memiliki aib, malah kita mengumbarnya. Ya, apakah itu melalui sosmed misalkan, ya. Dan ini subhanallah banyak sekali terjadi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mewanti-wanti kepada kita, ya, terlebih tentang perkara keluarga ini, agar sekiranya kita tidak mengumburkan keluar di antara aib-aib pasangan kita. Di antara aib-aib pasangan kita.
Harusnya aib yang ada pada pasangan kita terima. Kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Karena tidak ada seorang pun ya yang tidak memiliki aib. Akan tetapi bagaimana kita memanage dan juga menerima apa yang ada pada pasangan kita masing-masing. Makanya kita selalu ya di antara doa tadi, wa jama'a bainakuma fil khair, semoga saudara kita menikah ini ya ditimpa masalah nanti ke depannya menjalani biduk pernikahannya, keluarganya, semoga mereka tetap dalam keadaan yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syariat Islam sangat memperhatikan tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi itu juga kita dianjurkan untuk memperhatikan saudara-saudara kita, mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita, menasihati sesama saudara-saudara kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya masing-masing. Dan juga hadis yang kita bahas tadi mencerminkan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Mendoakan kebaikan di dalam pernikahannya. Mendoakan kebaikan baik ketika saudaranya tersebut mendapatkan nikmat yang begitu besar, maupun dia mendoakan kebaikan ketika saudaranya mendapatkan musibah. Begitu pula dia mendoakan kepada saudaranya agar ketika terjadi permasalahan-permasalahan antara suami istri ini, didoakan agar apa? Agar mereka tetap berada di dalam kebaikan. Subhanallah. Indah ya Allah. Kalau kita selalu ya mendoakan kebaikan untuk orang lain, sebagaimana kita menginginkan kebaikan tersebut juga ada pada diri kita. Ini diantara orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum. Sampai kita betul-betul merasakan apa yang kita inginkan, itu pula yang kita inginkan terjadi pada saudara-saudara kita yang muslim, saudara-saudara kita yang mukmin. Terkadang ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada terjadi problematika yang lain yang mungkin orang lain tidak menerima nasihat kita. Kita padahal menasihati orang tersebut agar dia betul berubah ke arah yang lebih baik. Kita terangkan tentang nasihat-nasihat Rasulullah SAW agar dia kembali mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi terkadang juga kita mendapatkan setelah kita nasihati, tidak semua orang yang kita nasihati tersebut mengikuti apa yang kita sarankan, apa yang kita nasihatkan. Akan tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bukan itu yang paling penting bagi diri kita. Yang lebih penting adalah apa yang kita ketahui kebenarannya. Kita sampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak. Kita doakan dengan doa kebaikan yang kita berharap apabila doa tersebut disampaikan kepada kita, maka kita pun senang menerima doa tersebut. Nah, doa itulah yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Begitu pula ketika menasihati. Ketika ada orang menasihati, ketika kita menasihati saudara-saudara yang kita yang lain dengan kebaikan, adalah kita berharap ketika orang lain menasihati kita dengan kebaikan, kita menerimanya dengan lapang dada. Ya. Maka nasihat tersebut yang apabila kita merasakan seperti itu, maka kita berikan kepada saudara-saudara kita.
Nasihatkan dengan nasihat yang baik. Doakan dengan doa yang baik. Sebagaimana yang kita inginkan pada diri kita masing-masing. Subhanallah. Seperti itulah contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diajarkan oleh Rasulullah kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya muallif rahimahullah ya menyebutkan bab berikutnya tentang doa orang-orang yang menikah. Ya. Jadi kalau tadi doa bagi orang yang menikah, artinya kita datang kepada orang yang menikah kemudian kita mendoakannya. Nah, kalau sekarang doa orang yang menikah, nah, ini posisinya kita sekarang yang menikah. Apa yang kita lakukan? Doa apa yang harus kita ucapkan? Qala al-muallif rahimahullah, disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa idza tazawwaja ahadukum, apabila salah seorang kalian menikah, imra'atan, seorang perempuan. Jadi ini adalah doa yang dilakukan ataupun yang dibaca oleh seorang laki-laki. Ya, jadi ini adalah doa bagi laki-laki yang menikah. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika salah seorang laki-laki di antara kalian menikahi seorang perempuan, aw ishtara khadiman, ataupun seorang laki-laki di antara kalian membeli seorang budak. Nah, ini pada zaman dahulu ya, karena zaman sekarang tidak ada yang namanya lagi perbudakan. Ya. Jadi kalau kalian menikahi seorang perempuan ataupun seorang budak yang perempuan, falyaqul, hendaknya kalian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha. Apa yang kita bacakan? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan tentang dia, itu tentang orang yang aku nikahi ini. Ya. Wa khairu ma jabalta alaih, dan aku memohon tentang kebaikan-kebaikan yang engkau ciptakan pada diri orang ini. Itu bagi perempuan yang kita nikahi ataupun budak-budak yang kita beli. Ya, ini kalau ada perbudakan seperti pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita memohon Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon akan kebaikannya, yaitu kebaikan perempuan yang aku nikahi ini, wa khairu ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang engkau ciptakan pada dirinya ini. Ya. Kemudian wa a'udzubika min syarriha, dan kemudian ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan perempuan yang aku nikahi ini, wa min syarri ma jabaltaha 'alaiha, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan yang engkau ciptakan pada perempuan yang aku nikahi ini. Ya, subhanallah. Jadi ini juga terdapat padanya adab, ya. Adab bagi seseorang yang baru menikah. Jangan ketika selesai akad, ya, kita langsung melakukan suatu hal yang memang pada dasarnya sudah halal. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sebuah adab, ya, sebuah adab. Adabnya apa? Adabnya adalah walaupun ya di hadapan kita ya ada seorang perempuan yang sudah halal bagi diri kita, ya. Para ulama juga menjelaskan perempuan yang kita nikahi ini, ya, baik dia dalam keadaan bikr ataupun perawan, maupun dalam keadaan sudah pernah menikah ataupun janda, ya, tetap kita mendoakan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang kita nikahi ini. Ya. Adabnya yang pertama adalah kita mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih.
Ini mungkin bagi teman-teman ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang sudah menikah mungkin sudah hafal ataupun sudah mempraktekannya ya, mempraktekannya. Dan bagi teman-teman ataupun ikhwah yang belum masuk ke dalam jenjang pernikahan, maka doa ini patut dan wajib sekali untuk dihafal. Ya, untuk dihafal. Dan ini karena memang tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan atas perempuan yang aku nikahi ini. Wa khairu ma jabalta alaihi, dan juga aku memohon kepadamu ya Allah akan kebaikan yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Ya, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi sopan santunnya, segi fisiknya juga termasuk di dalamnya, ya. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kita nikahi tersebut. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarriha. Kemudian ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan orang yang aku nikahi ini, perempuan yang aku nikahi ini, wa syarri ma jabalta alaihi, dan juga aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang telah engkau ciptakan pada perempuan yang aku nikahi ini. Sebagian para ulama ada menjelaskan bahwa ketika kita membacakan doa ini ya, maka boleh di antara kita memegang ubun-ubunnya ataupun meniup di antara ubun-ubun si perempuan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di dalam riwayat yang ini penulis rahimahullah juga melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menyebutkan wa idza ishtara ba'iran, ya, apabila salah seorang di antara kalian membeli seekor onta, ya, wa idza ishtara ba'iran, apabila di antara kalian ada yang misalkan kepingin membeli seekor onta, falyakhudh biyadaihi, hendaknya dia meletakkan tangannya sanami, falyakhudh bizirwati sanamihi, hendaknya dia meletakkan tangannya di punuk unta tersebut, ya, di punuk unta tersebut, wal yaqul mithla dzalik, kemudian dia juga membacakan sebagaimana yang dibacakan kepada doa yang dibacakan kepada orang yang istri yang baru dinikahinya tadi, ya. Nah, ini juga merupakan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kita membeli seekor onta, ya, di dalam penjelasan yang lainnya para ulama menyebutkan juga apabila kita memberi atau membeli binatang tunggangan kita, apakah itu onta misalkan, karena memang pada zaman dahulu unta ini dijadikan sebagai hewan tunggangan, ya, hewan tunggangan. Jadi apapun tunggangan kita, kita baca doa seperti ini. Juga ada di antara para ulama menyebutkan apabila kita membeli tunggangan kita yang pada zaman sekarang ini, apakah itu motor ataupun mobil dan seterusnya, ini juga disunahkan kita untuk membacakan doa yang sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ini. Ya, kalau kita onta yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita memegang punuknya, memegang punuk unta, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ini mu'alif rahimahullah menjelaskan bahwa, ya, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan bahwa terdapat peringatan dan juga anjuran bagi saudara-saudara kita ketika pertama kali mendatangi istrinya. Ya, jadi pertama kali mendatangi istrinya artinya pertama kali mendatangi setelah akad. Ya, setelah akad. Yaitu mengucapkan doa agar memohon kebaikan terhadap istrinya. Ya, ini diantara penjelasan penulis ataupun pensyarah daripada kitab Hisnul Muslim ini. Subhanallah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bagaimana syariat yang mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang mungkin hal yang kecil, hal yang sepele.
Tetapi apabila kita melakukannya, bisa menjadikan catatan amal kebaikan pada diri kita. Bisa menjadikan sebuah timbangan kebaikan bagi diri kita. Tapi kalau kita melalaikannya, kalau kita meninggalkannya, maka kita tidak akan tahu. Ternyata ada di sana ya adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi diri kita. Ya, inilah di antara pentingnya kita untuk mempelajari syariat ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita masuk ke dalam bab terakhir yang berkaitan tentang permasalahan ini, yaitu bab bacaan sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, ini juga beberapa bab yang berkaitan yang tadinya doa terhadap saudara kita yang menikah, kemudian doa bagi orang yang menikah ketika mendatangi pertama istrinya, kemudian ini Rasulullah SAW menyebutkan zikir ataupun doa yang kita baca ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri. Tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini peringatan hanya dilakukan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, ya. Tetapi yang sudah belum keluarga ini wajib untuk dihafal, ya, wajib untuk dihafal. Insyaallah. Yassarallahu umurakum. Baik, bab bacaan sebelum melakukan hubungan suami istri. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah menukilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana. Ya Allah, aku memohon menyebut namamu ya Allah, ya, jauhkanlah kami daripada godaan-godaan syaitan dan jauhkanlah pula syaitan dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Ya. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari hadis Rasulullah SAW yang baru kita bacakan ini menjelaskan dan juga mengabarkan kepada kita bahwa setiap gerak-gerik kita di dunia ini itu pada dasarnya juga diawasi oleh syaitan, la'natullah alaih. Dia senantiasa membisikkan keburukan-keburukan pada diri kita. Bahkan syaitan tersebut, ya, dijelaskan dia menempel dengan umat manusia. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa anjuran daripada Rasulullah SAW ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan zat yang telah menciptakan syaitan itu sendiri. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan, agar kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita membaca doa ataupun zikir yang telah dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkan kami dari gangguan syaitan. Ya. Jangan sampai ketika kita mendatangi istri kita, ya, kita melakukan sesuatu hal yang dilarang daripada syariat. Kita melakukan suatu hal yang menyakiti pasangan kita. Kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan dari fitrah manusia, begitu pula bertentangan daripada syariat kita. Karena itu semua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan bisikan-bisikan daripada syaitan, la'natullah alaih. Maka sebelum kita mendatangi pasangan kita, doa ini patut kita baca. Dan doa ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah doa yang dibaca
bagi suami dan juga bagi istri. Kalau tadi ya doa yang dibaca oleh suami kepada si istri, akan tetapi ini doa yang dibaca dua-duanya. Dibaca oleh suami, begitu pula dibaca oleh istri. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada bisikan-bisikan syaitan, rayuan-rayuan syaitan ketika kita mendatangi pasangan kita. Wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan ya apa yang telah diberikan rezeki kepada kita daripada syaitan. Dijauhkan syaitan tersebut dari sesuatu yang Allah berikan rezeki kepada kita. Ya, berupa keturunan misalkan. Ya, berupa keturunan. Jadi jangan sampai ya keturunan yang kita dapatkan ya ketika kita mendatangi istri kita tidak membacakan ta'awud seperti ini, ya kita khawatirkan menjadi keturunan-keturunan yang tidak baik, menjadi keturunan-keturunan yang mudah digoda oleh iblis, syaitan, dan seterusnya. Maka kita memohon bahwa agar Allah menjauhkan syaitan juga dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, apa yang Allah rezekikan kepada kita, yaitu berupa keturunan. Allah jadikan keturunan-keturunan yang lahir daripada kita adalah keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang senantiasa taat kepada syariat Allah dan juga syariat Rasulullah SAW. Sebagaimana kita juga sering berdoa agar kita mendapatkan keturunan yang soleh, mendapatkan zuriyat thayyibatan, kemudian mendapatkan keturunan-keturunan yang mau mendirikan sholat dan seterusnya. Ini diantara hikmah kita berdoa sebelum mendatangi pasangan kita, baik dibaca oleh seorang suami maupun dibaca oleh seorang istri. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita ya, berupa keturunan dan juga rezeki-rezeki yang lain, agar itu semuanya dijaga daripada gangguan-gangguan dan juga bisikan-bisikan syaitan, la'natullah alaih jami'an. Tapi ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah, ini mungkin 3 bab yang bisa kita jelaskan, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ikhwah semuanya, para pendengar semuanya di sini ya, sehingga dengannya kita bisa memanfaatkan, mengamalkan ilmu yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Tidak ada kata terlambat ya ikhwah. Kalau mungkin dulu kita belum hafal, sekarang kita hafalkan. Kalau mungkin dulu kita tidak membacakan doa ini kepada istri kita, maka sekarang kita bacakan. Kalau mungkin sebelum ini ketika kita mendatangi pasangan kita tidak berdoa, maka ketika kita mengetahui ilmu daripada Rasulullah SAW ini, mari kita amalkan agar kita terhindar dan juga keturunan-keturunan kita, zuriat-zuriat kita, apa sesuatu yang telah Allah rezekikan kepada kita, dijauhkan daripada bisikan-bisikan dan juga gangguan-gangguan syaitan, la'natullah alaihim jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.